Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti KBM ini secara daring atau online. Kali ini kita langsung sesuai yang Bapak sampaikan di dalam Zoom, yaitu persiapan USP atau ujian satuan pendidikan. Ini pertemuan pertama. Pertama adalah besaran dan satuan. Nah, di sini besaran fisika dipisahkan lagi ada dua. Satu yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian besaran skalar dan besaran vektor. Nah, itu. Nah, kemudian pada besaran pokok itu ada yang pertama adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, kemudian jumlah zat dan intensitas cahaya. Itu ada 7. Nah, besaran pokok adalah besaran utama. Nah, kemudian besaran turunan yaitu suatu besaran yang terdiri dari 2 besaran pokok atau lebih. Nah, ini contohnya luas. Nah, ini luas itu kan panjang kali lebar, atau lebar itu juga sebagai suatu panjang, maka panjang kali panjang, berarti ini ada 2 besaran pokok. Kemudian contoh lagi adalah volume, panjang, lebar, dan tinggi, berarti ada 3 besaran pokok dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Nah, contohnya luas, kemudian volume. Nah, itu contoh besaran skalar. Kemudian berikutnya adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi arah itu sangat berpengaruh. Contohnya kecepatan. Nah, kecepatan itu selain dia mempunyai nilai juga tergantung pada arah. Kalau yang pertama umpama ke depan, maka dia bisa positif. Kemudian kembali lagi, maka itu bisa sebagai nilai negatif. Jadi itu. Jadi besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Arah sangat berpengaruh sekali. Nah, ini ada besaran pokok, ada panjang, massa, waktu, arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang 8 dengan 9 bukan ya. Oke, berikutnya adalah contoh-contoh besaran skalar. Di sini ada jarak, perlajuan, usaha, kemudian ada energi ya. Nah, ini contoh-contoh pada besaran skalar seperti itu. Berikutnya adalah contoh besaran vektor. Itu dimulai dari perpindahan, kemudian nah ini ada suatu makhluk yang berpindah. Nah, ini kemudian kecepatan. Nah, ini binatang yang menuju ke depan. Kemudian percepatan, ini juga besaran vektor. Kemudian gaya, ini juga merupakan besaran vektor. Jadi arahnya sangat berpengaruh. Kemudian momentum, ini juga merupakan besaran vektor seperti itu. Penjumlahan vektor itu ada 3 metode. Yang pertama yaitu poligon, yang kedua dengan metode jajar genjang, kemudian yang ketiga adalah dengan kosinus. Yang pertama kita akan menggunakan poligon. Ini adalah cara poligon.
langkah pertama, kemudian langkah kedua, baru langkah berikutnya. Selanjutnya lagi ini dipasang dulu, ada P1 warna hijau, yang hitam yang bagian bawah P2, baru inilah resultannya, hasil akhirnya. Nah ini adalah cara melakukan penjumlahan dengan poligon. Berikutnya adalah dengan metode kita lihat. Nah ini ada dua vektor utama, ini ada P1 dan P2 kurang lebih sama kayak tadi. Kemudian berikutnya adalah kita sambungkan, garis putus-putus, sambungkan. Nah inilah dia resultannya. Ini adalah cara penjumlahan dengan jajar genjang. Nih. Sudutnya ini, nah ini sudutnya berapa nanti. Jadi berikutnya adalah kemudian yang menggunakan jajar ini masih kosinus, yaitu dengan persamaan. Nah ini contohnya. Dua buah gaya dengan sudut 60 derajat seperti pada gambar, maka hitunglah resultan kedua gaya. Nah itu, maka dijawab dengan, nah ini metodenya. Nah ini adalah dengan cara Pitagoras poligon. Jadi ini dengan cara poligon. Kemudian yang di bawah ini adalah yang kuning. Ini adalah dengan cara kosinus, yaitu akar F1 kuadrat, ini nilai F1 nya berapa, dikalikan dengan F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah kalau ini dua buah gaya masing-masing sama besar, yaitu 10 Newton, mengapit dengan sudut 60 derajat. Silakan dicoba untuk dihitung seperti itu. Nah ini tinggal masukkan nilainya, maka ini akar 300. Nah, tadi itu, silakan. Berikutnya adalah GLB dan GLBB. Nah ini kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah ini ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan P. Nah ini maka dia dengan jarak X1, T1 dan X2, T2. Jadi jaraknya X1 ini maka menggunakan dengan T1, kemudian X2 jarak mobil yang kedua ini, maka di jarak waktunya juga T2. Berikutnya kecepatan rata-ratanya adalah P sama dengan X2 min X1 T2 min T1, kemudian P delta X dibagi dengan delta T. Nah delta itu kan perubahan atau interval. Nah berikutnya yang bawah itu adalah ini bergerak. Nah X itu sama dengan S, sama aja ya. Ini kecepatan dengan V, waktunya T. Nah ini maka V sama dengan X per T atau S per T. Kemudian itu V kecepatan itu, kemudian waktunya adalah X per V atau S per V, sama ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini adalah grafik apabila kecepatannya konstan ya. Nah ini luas menggunakan luas jarak inilah sebagai jarak yang ditempuh. Jadi luas bidang ini merupakan jarak yang ditempuh. Nah ini kalau grafik
Kalau ini grafik kecepatan terhadap waktu, maka kalau di sini adalah grafik jarak terhadap waktu. Oke, grafik pada gerak lurus atau GLB. Nah ini mobilnya bergerak. Nah di sini grafik jarak terhadap waktu. Ini di sini bisa diperhatikan. Ini grafik jarak. Terus kemudian ini grafik kecepatan terhadap waktu. Kemudian yang sebelah sini adalah grafik percepatan terhadap waktu. Ini dengan kecepatan tetap, ini konstan. Ini semuanya dalam kondisi kecepatannya adalah konstan atau tetap. Nah, kalau ini adalah yang GLBB, pertama ada dipercepat dan ada yang diperlambat. Jadi mulai kalau dipercepat artinya suatu benda bergerak dari mulai pelan lama-lama semakin laju. Sedangkan diperlambat yaitu suatu benda yang bergerak awalnya cepat kemudian lama-lama menjadi lambat bahkan bisa sampai berhenti. Oke, percobaan menghitung percepatan ini. Nah, grafik pada gerak lurus perubahan peraturan GLBB diperlambat. Jadi ini makin lambat ya. Nah, ini. Nah, di sini ada X sama dengan P0 kali T min setengah AT kuadrat. Nah, ini apabila diperlambat. Apabila dipercepat, maka tanda min ini menjadi positif. Nah, itu. Begitu juga di sini, P sama dengan P0 min AT. Nah, A-nya percepatan, T-nya waktu, P0 adalah kecepatan awal. Jadi apabila nanti dipercepat maka di sini berubah menjadi positif. Kalau negatif ini artinya perlambatan ya. Nah ini juga sama, P kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2AS. Jadi S-nya itu jarak. Jadi min ini menunjukkan perlambatan. Ini berikutnya lebih jelas. Oke, nah ini. Nah, yang paling atas ini masih dalam perlambatan semua. Ini rumus-rumus perlambatan. Jadi kalau nanti ini berubah jadi percepatan, ini harus tandanya diubah menjadi positif. Nah, seperti itu. Ini mencari percepatan V dibagi P0 dibagi lagi dengan T. Seperti itu. Nah, ini jarak, menghitung jarak untuk perlambatan P0 kali T min setengah AT kuadrat. Kalau menghitung jarak pada percepatan maka X sama dengan P0 kali T plus atau tambah setengah AT kuadrat. Nah, P0 nya kecepatan awal, T nya adalah waktu, setengah tetap, A itu adalah perlambatan karena tanda min, T nya adalah waktu. Begitu juga ini, P kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2AS. P itu adalah kecepatan akhir, P0 kecepatan awal, min 2AS ini terjadi perlambatan. S-nya jarak. Nah, apabila terjadi percepatan, maka dia P kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Seperti itu. Silakan coba dihitung ya. Ani pergi atau mengendarai sepeda motor dengan kecepatan awal 4 meter per sekon dalam waktu 12 detik mengalami percepatan sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak yang ditempuh? Kemudian yang kedua,
Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan awal 36 km per jam. Kemudian mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat, sehingga kecepatan akhirnya adalah 45 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Budi? Nah, silakan, itu 2 soal itu untuk latihan. Ya. Kemudian tadi belum ada latihan di penjumlahan vektor ya. Nah, oke. Kita coba ulang untuk penjumlahan vektornya. Oke. Nah, penjumlahan vektor ini menggunakan metode kosinus yang ini. Bapak akan berikan soal Budi berlari dengan kecepatan 8 meter per sekon ke arah utara. Kemudian Santo bergerak atau berlari dengan kecepatan 6 meter per sekon membentuk sudut 45 derajat dari arah Budi. Berapakah resultan kecepatan keduanya? Itu, jadi Bapak ulang. Budi tadi bergerak atau berlari dengan kecepatan 8 meter per sekon ke arah utara. Kemudian Santo berlari dengan kecepatan 6 meter per sekon membentuk sudut atau mempunyai sudut apit terhadap Budi 45 derajat. Berapakah resultan kecepatan keduanya? Nah, berikutnya kita masuk pada gerak melingkar. Nah, ini gerak melingkar. Ini ada yang pertama, ada periode, yaitu T per N. Jadi T ini adalah waktunya, berapa yang diperlukan, waktunya berapa untuk melingkar tadi, gerak melingkar. Kemudian N itu adalah jumlah putaran. Nah, kemudian frekuensi, yaitu N per T, yaitu jumlah putaran dibagi dengan waktu. Berikutnya adalah kecepatan linier. Nah, kemudian kecepatan linier itu 2πr per T. Tapi dia bisa juga diubah menjadi 2πrf. Jadi kecepatan linear itu bisa 2πr per T dan atau juga 2πrf. Kemudian kecepatan sudut atau omega, yaitu 2π per T atau sama dengan 2πf. Berikutnya adalah gerak parabola. Ini kita beri ilustrasi dulu, mungkin dalam bentuk ini.
mainkan. Ini meterannya nanti kita geser dulu nih, berapa jauh meterannya. Nah kemudian di sini bisa diukur nanti berapa. Ini kita tembakkan dengan sudut tertentu ya. Ini contohnya, ini asumsi sudutnya ini. Nah ini kalau ini kita buat sudut 45 dulu. Oke, kita tembakkan. Nah ini bentuk gerak parabola. Ini kalau dengan sudut 45 akan menghasilkan seperti ini. Nah kemudian kita buat dengan sudut 30. Nah kita akan tembakkan ulang, yaitu, nah ini ada dua perbedaan. Yang ternyata yang sudut 45 itu adalah yang jauh. Nah kalau kita buat sudut 60, itu gambarannya 60, berapakah hasilnya? Nah ternyata apa? Dari kesimpulan ini, kalau untuk mencari jarak jangkauan itu sudut yang bisa paling jauh jangkauannya adalah 45 derajat. Kemudian baru sudut 30, baru sudut 60. Seperti itu. Ini gambaran dengan tolak peluru. Ini ya, bom ya tadi. Nah, berikutnya ini kita akan masuk ke ini gerak parabola tadi. Jadi di sini ada V0, yaitu kecepatan awal tadi. Tadi bom diledakkan mulai dengan V0. Kemudian di sini ada V0Y, ini V0X. Nah, jangkauan maksimum tadi dari titik ini pertemuan sampai ke titik X. Nah, ini adalah jangkauan maksimum. Nah, kalau titik puncak ini adalah tinggi maksimum. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, berikutnya. Nah, ini berikutnya adalah keterangannya, kecepatan awal arah vertikal. Nah, ini V0Y, V0 kali sin alfa. Sin alfa tadi adalah sudut kemiringannya ini. Nah, ini alfa nih. Sudut kemiringan terhadap peluru tadi terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X. Nah, ini alfanya nih. Kemudian arah horizontal V0X sama dengan V0 kali cos alfa. Nah, kalau yang arah vertikal sin, arah horizontal adalah cos. Kemudian kecepatan sesaat. Jadi sesaat itu ya kecepatan dimana mau ngecek ya ngecek aja gitu, tidak sama ya. Nah itu VY sama dengan V0 sin alfa min GT. G nya percepatan gravitasi, T nya adalah waktu. Waktu dari mulai peluru lepas sampai diukur, dicek kecepatannya. Kemudian PX sama dengan V0 sin alfa min GT. Nah nanti di USP di antara dua ini persamaan ini ya, yang ini yaitu ini ketinggian maksimum Y V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa. Ini cara ngitungnya adalah kalau sin 30 maka sin 30 nya dicari dulu baru dikuadratkan, baru dibagi dengan 2G. G nya adalah percepatan gravitasi. Untuk di ujian sekolah nanti G nya menggunakan 10 ya, jadi kalau tidak diketahui maka G nya 10. Kemudian ini untuk menghitung jangkauan maksimum, V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Kalau alfanya 45 kali 2 90, sin 91. Jadi tidak perlu repot-repot ngitung, tinggal V0 kuadratkan dibagi dengan G. Hukum Newton. Nah, hukum Newton di sini ada hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0, bahwa suatu benda diberikan gaya benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0.
Nah, nanti di sini tidak selalu dalam bentuk hitungan, bisa juga dalam bentuk suatu pernyataan. Nah, jadi dengan memperhatikan tadi bunyi hukum Newton seperti itu. Bapak ulang bahwa bunyi hukum Newton 1, suatu benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, seperti itu. Jadi kalau suatu benda didorong dari kanan kemudian dari kiri dengan jumlah gaya yang sama, maka dia akan diam, seperti itu. Atau sebaliknya, Anda mengendarai sepeda motor kemudian gasnya tidak dikurangi juga tidak ditambah, maka dia akan gerak lurus beraturan terus dengan catatan jalannya juga mendukung lurus, seperti itu. Kemudian ini sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini adalah hukum Newton 2. Nih, hukum Newton 2. F-nya gaya, M-nya massa, A-nya adalah percepatan. Jumlah gaya-gaya atau resultan bekerja berbanding terbalik dengan massa dikalikan dengan percepatan, seperti itu. Nah, di sini adalah hukum Newton 3, yaitu aksi sama dengan F aksi sama dengan reaksi, A-nya adalah percepatan. Nah, berikutnya itu. Jadi nanti kurang lebih di hukum Newton ini ada 2. Nanti bagaimana penerapan pada hukum Newton 2 dalam bentuk menghitung, bisa menghitung percepatan, bisa juga menghitung gaya. Kemudian pada hukum Newton 1 dalam bentuk suatu pernyataan. Nah, silakan dihitung bahwa suatu benda yang masanya 50 kg didorong menghasilkan suatu percepatan, menghasilkan percepatannya itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah gayanya? Sekali lagi. Atau maaf, Bapak ulang. Bahwa suatu benda yang masanya 50 kg didorong dengan gaya 80 Newton. Berapakah percepatannya? Seperti itu. Jadi suatu benda yang masanya 50 kg didorong dengan gaya 80 Newton, berapakah percepatannya? Nah, berikutnya adalah usaha dan energi. Nah, ini usaha adalah usaha menarik kotak. Ini ya. Nah, jadi seseorang usaha dengan narik kotak dengan sudut theta. Maka di situ gaya usahanya itu, gayanya itu menjadi F cos theta. Ya, itu. Dan sedangkan S itu adalah perpindahannya. Nah, S bawah itu ini perpindahannya nih. Ini perpindahannya. Di sini adalah gaya yang miring diubah ke horizontal menjadi F cos theta, kemudian kemiringan tali menarik itu adalah theta, seperti itu. Nah, usaha dan energi ini adalah gaya kali perpindahan. Nah, ini W sama dengan F kali S. W itu adalah usaha, satuannya joule, F-nya gaya, dan S-nya adalah perpindahan. Ini kalau dibolak-balik, F sama dengan W per S, kemudian S sama dengan W per F. Nah, berikutnya sebagai contoh, umpama Budi mendorong suatu benda atau dengan gaya 120 Newton berpindah sejauh 20 cm. Berapakah usahanya? Nah, silakan dihitung. Nah, berikutnya ini adalah energi kinetik translasi. Nah, karena nanti energi kinetik itu ada 2.
energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, di sini kita masuk hanya pada energi kinetik translasi, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, sekarang silakan dicoba, yaitu Dadi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 36 km per jam, dan massa Dadi dengan motor itu adalah 120 kg. Berapakah energi kinetiknya? Itu adalah soal berikutnya. Nah, berikutnya di bawah ini adalah EP. EP itu adalah energi potensial, yaitu massa kali percepatan gravitasi dan kali H itu ketinggian. Sebuah penghapus yang massanya 150 gram berada di atas meja yang ketinggiannya 80 cm. Jika percepatan gravitasinya adalah 9,8, berapakah energi potensialnya? Nah, ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM sama dengan EP plus EK, yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, ini apabila dalam geraknya adalah dalam bentuk translasi. Kalau nanti gerak rotasi atau menggelinding, maka EK-nya, energi kinetiknya ini harus ada dua, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Seperti itu. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ini dimanapun posisi benda, itu nilai energi mekaniknya adalah sama. Contoh, suatu benda berada pada ketinggian 3 meter, maka memiliki EM1 atau energi mekanik 1. Kemudian jatuh pada ketinggian pada ketinggian 2 meter, maka memiliki nilai EM2. Nah, kemudian pada saat sampai di lantai atau di tanah, jatuhnya menjadi memiliki EM3. Maka di sini nilai EM1, EM2, EM3 adalah sama. Seperti itu. Jadi kalau diminta menghitung energi mekanik, tinggal ditambah. Kalau bentuk benda jatuh, berarti dia menggunakan translasi sederhana, yaitu energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Berikutnya adalah momentum. Nah, P sama dengan M kali V. M-nya massa, P-nya adalah kecepatan. Seperti itu. Nah, untuk tadi lupa, Bapak belum berikan percobaan untuk energi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, tadi latihan pada hukum kekekalan energi mekanik. Tadi ada cerita ketinggian 3 meter, suatu benda berada di ketinggian 3 meter, hingga kemudian massanya adalah 2 kilogram. Silahkan Anda menghitung energi mekanik pada ketinggian 3 meter, kemudian 2 meter, dan berada di tanah. Jadi massanya 2 kg, kemudian percepatan gravitasinya 10. Seperti itu. Nah, untuk menghitung kecepatannya untuk energi kinetik, silahkan gunakan dengan rumus gerak jatuh bebas. Seperti itu.
Oke, momentum tadi adalah P sama dengan M kali V, yaitu M-nya adalah massa, kemudian V-nya adalah kecepatan. Sebagai contoh, Valentino yang massanya 60 kg berlari dengan kecepatan 45 kg dengan kecepatan 45 meter per sekon. Berapakah momentumnya? Nah, kalau ini adalah impuls sama dengan delta P atau impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, impuls sendiri itu adalah F kali delta T. I maka menjadi I impuls sama dengan M kali delta V atau sama dengan M dalam kurung V2 min V1. Oke. Nah, berikutnya adalah elastisitas. Nah, di sini adalah pertama E dulu, yaitu renggangan sama dengan delta L per L0. Delta L itu adalah perubahan panjang. L0 itu adalah panjang mula-mula. Nah, ini contohnya pada benda-benda yang elastis. Contoh, bisa pentil, karet gelang, pegas, dan lain-lain ya. Kemudian ini adalah masuk di materi kelas 10 ya sekarang, seperti itu. Kalau dulu sempat di materi kelas 11. Oh ya, sekarang kelas 11 di semester ganjil. Jadi di kelas 11 semester ganjil. Kemudian sebelahnya adalah tegangan. Nah, ini tegangan, yaitu gaya dibagi dengan luas penampang. Ini adalah tegangan. Nih, biasa dengan simbol to. Yang penting ini adalah maksudnya adalah tegangan, yaitu F per A, yaitu gaya dibagi dengan luas penampang. Y itu adalah modulus elastisitas atau Young. Nah, ini yaitu tadi F per A itu adalah tegangan dibagi dengan di sini modulus elastisitas Young itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan sendiri itu adalah F per A, regangannya adalah delta L per L0, sehingga kalau karena ini pembagian pecahan, sehingga dibalik menjadi F kali L0 dibagi dengan A kali delta L. Jadi yaitu gaya kali panjang mula-mula dibagi dengan luas penampang dikali dengan perubahan panjang. Inilah variabel yang mempengaruhi modulus elastisitas Young. Nah, berikutnya adalah hukum Hooke. Ini contoh pada pegas. Nah, ini yang pertama paling kiri ini adalah pegas mula-mula, belum diberi beban. Kemudian yang sebelah kanan, suatu pegas yang sudah diberi beban sebesar F atau ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, maka di sini ada perubahan panjang atau delta X. Nah, ini adalah perubahan panjang. Maka kalau gitu hukum Hooke itu adalah F sama dengan K kali delta X. K-nya adalah konstanta pegas, delta X perubahan panjang. Sehingga kalau untuk menghitung konstanta adalah gaya dibagi dengan perubahan panjang, seperti itu. Nah, sekarang suatu pegas yang panjang mula-mulanya 6 cm setelah diberi beban berubah menjadi 8 cm dengan beban sebesar 200
gram ya, dengan massa atau beban massanya, jadi dengan massanya adalah 200 gram. Nah, caranya adalah yang pertama adalah Anda harus mencari gaya berat. Gaya berat itu W sama dengan F, sehingga F-nya bisa diganti W. Nah, persamaan gaya berat itu adalah W sama dengan M kali G. Seperti itu. Silakan nanti dimasukkan. Seperti itu. Jadi, Anda diminta menghitung pertama panjang mula-mula pegas adalah 6 cm. Setelah diberi beban sebesar 200 gram, panjangnya berubah menjadi 8 cm. Berapakah konstanta pegas tersebut? Sekian, semoga bermanfaat pada pertemuan pertama ini. Ini sudah mewakili kurang lebih ada 15 soal di USP. Kalau Anda paham semua, Anda sudah bisa mengerjakan kurang lebih 15 soal di USP. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian, sehingga nilai USP kalian semuanya maksimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.